Baik, selamat siang semuanya. Hari ini saya terbeban untuk menyampaikan firman Tuhan tentang pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Beban saya adalah supaya kita memahami pekerjaan Roh Kudus dan supaya kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus di dalam pekerjaannya, sehingga ketika Roh Kudus mengerjakan pekerjaannya dalam hidup kita, kita bisa diajak bekerja sama sehingga seluruh pekerjaan yang dimaksudkan oleh Roh Kudus bisa rampung dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita buka dahulu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat yang ke-8 lalu ayat yang ke-13. Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 7 dan 8, mari kita baca bersama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, pertama-tama saya perlu meluruskan bahwa janji kedatangan Roh Kudus yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 16 ini, penggenapannya bukan waktu di loteng Yerusalem, kisah pasal 2. Tapi penggenapannya ada di dalam Yohanes pasal yang ke-20, saudara-saudara. Dulu saya berpikir ini adalah Roh Kudus yang dicurahkan di loteng Yerusalem, kisah pasal 2. Ternyata bukan, saudara-saudara. Ini adalah Roh Kudus yang diberikan ketika murid-murid berkumpul setelah kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 20, mereka berkumpul di tempat yang terkunci pintunya, lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka, dan Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus dan menghembuskan nafasnya, lalu dia berkata, terimalah Roh Kudus. Inilah Roh Kudus. Ya saudara-saudara, yang dijanjikan dalam Yohanes pasal 16. Jadi kita tahu Roh Kudus itu ada dua aspek. Pertama, roh kebangkitan, ya, roh di hari kebangkitan, dan yang kedua adalah roh hari Pentakosta, Roh Kudus hari Pentakosta. Yang diberikan pada hari kebangkitan adalah roh hayat, roh kehidupan, yang diberikan pada waktu Pentakosta adalah roh kuasa. Itu dua aspek dari Roh Kudus. Ya, kalau saudara tidak memahami dua aspek dari Roh Kudus ini, saudara akan sulit memahami Alkitab. Karena dulu saya pikir Yohanes 16 ini adalah kisah 2 penggenapannya. Ternyata bukan. Penggenapannya ada di dalam Yohanes pasal 20. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan bilang adalah lebih berguna jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak datang. Roh kebenaran itu tidak datang. Ada berapa banyak julukan dari Roh Kudus, roh penghibur, roh kebenaran, dan sebagainya. Roh pemberi hayat dan sebagainya, saudara-saudara. Ya saudara-saudara, nah kita tidak akan bahas ke sana karena akan terlalu panjang nanti. Saya hari ini mau fokus kepada pekerjaan Roh Kudus atau peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita? Ada 3 yang dia kerjakan dalam kehidupan kita di dalam ayat-ayat ini. Pertama, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, saudara-saudara. Menginsafkan dunia maksudnya adalah menginsafkan orang-orang yang ada di dalam dunia. Karena seringkali Alkitab atau Yohanes khususnya seringkali berkata dengan istilah dunia. Seperti Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maksudnya adalah orang-orang yang ada di dalam dunia. Bukan dunianya, tapi orang yang ada di dalam dunia. Jadi Roh Kudus akan menginsafkan orang-orang yang ada di dalam dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu pekerjaan Roh Kudus yang pertama yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah dia akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Saya sebutkan ketiganya dulu ya saudara-saudara. Baru nanti kita akan membreakdownnya satu persatu. Jadi yang pertama tadi apa?
menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu yang kedua apa? Memimpin kita pada seluruh kebenaran, atau memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yang ketiga, dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, kata Tuhan Yesus. Memberitakan hal-hal yang akan datang. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mengapa manusia harus diinsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, saudara-saudara? Ya, dosa berhubungan dengan kebenaran dan kebenaran berhubungan dengan penghakiman. Dosa, kebenaran, dan penghakiman selalu berhubungan, saudara-saudara. Ketika kita diinsafkan akan dosa-dosa kita, maka saat yang bersamaan kita juga dibukakan akan kebenaran Allah, saudara-saudara. Karena kalau kita cuma diinsafkan dosa lalu tidak tahu yang benarnya, agak berat sebelah. Lalu di sisi yang lain, ketika kita diinsafkan akan dosa, kita juga diinsafkan akan penghakiman yang akan datang kalau kita tidak bertobat, saudara-saudara. Ketika kita diinsafkan akan dosa, maka kita segera terbuka siapakah kebenaran itu. Ingat, kebenaran bukanlah sebuah perbuatan, kebenaran adalah seorang pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Dialah sang kebenaran. Ya, karena Roh Kudus itu, bahkan Roh Kudus itu sendiri sebetulnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dialah sang kebenaran. Ketika semua perbuatan kita tidak bisa diperhitungkan sebagai kebenaran, tapi Kristus yang di dalam kita, itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Itu sebabnya ketika Allah melihat kita, ketika kita datang ke hadapan Allah, kalau kita tidak datang bersama Kristus, kita bisa mati di hadapan Allah. Kita tidak akan diterima di hadapan Allah. Mengapa sejauh ini kita tidak mati ketika berhadapan dengan Allah? Mengapa sejauh ini kita terus diterima oleh Allah? Karena kita membawa Kristus di dalam kita. Karena Kristus ada di dalam kita, sang kebenaran itu, Allah melihat sang kebenaran ada di dalam kita, bukan melihat perbuatan kita yang benar. Jadi maafkan saya bagi saudara-saudara yang rasanya saudara lebih benar daripada orang lain, maka Tuhan tidak memperhitungkan perbuatan benar saudara, Tuhan memperhitungkan Kristus sang kebenaran yang ada di dalam diri saudara. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya satu orang dengan orang yang lainnya di hadapan Allah sama. Allah tidak menilai kebenaran, yang ini lebih banyak melakukan kebenaran, yang ini lebih sedikit melakukan kebenaran. Yang Allah ukur adalah seberapa banyak Kristus sang kebenaran telah bertumbuh di dalam saudara. Semakin Kristus sang kebenaran bertumbuh di dalam saudara, maka saudara semakin benar di hadapan Allah. Amin, saudara-saudara. Semakin kebenaran menguasai diri saudara. Mengapa seseorang harus diinsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman? Karena orang itu, saudara ya, kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupannya, menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, orang itu tidak akan sadar bahwa dia berdosa. Ya, semua orang merasa dirinya paling benar. Semua orang merasa dirinya benar, yang lain salah, ya saudara. Nggak usah jauh-jauh. Di dalam kehidupan suami istri saja, ketika suami istri bertengkar, maka si istri merasa dia yang benar, si suami merasa dia yang benar. Betul ya saudara-saudara? Itu sebabnya perlu wasit di antara suami istri, supaya bisa menentukan yang mana benar, yang mana salah, saudara-saudara. Tetapi semua orang merasa paling benar, tidak ada yang merasa paling salah, saudara-saudara. Bahkan orang yang paling salah pun di dunia ini tetap merasa paling benar, saudara-saudara. Itu sebabnya manusia itu, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan bahwa kita adalah orang berdosa, kita tidak akan pernah sadar bahwa kita ini orang berdosa. Ketika kita mendengar firman Tuhan yang berkata, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kita berkata, Pak, kan Adam yang jatuh ke dalam dosa, kenapa saya dibawa-bawa? Saya kan nggak melakukan dosa seperti yang Adam lakukan. Tapi Alkitab berkata, ketika Adam jatuh, semua manusia jatuh. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menciptakan 1000 manusia. Tuhan menciptakan satu manusia korporat. Kita semua ada di dalam Adam. Amin, saudara-saudara.
Itu sebabnya Tuhan tidak menciptakan 1.000 manusia atau 1 juta manusia. Tuhan menciptakan 1 manusia dan semua manusia setelah ada di dalam Adam. Adam pertama. Itu sebabnya ketika Tuhan menciptakan manusia rohani, Tuhan juga menciptakan 1 manusia saja, yaitu Kristus. Adam kedua. Dan di dalam Kristus ini, semua yang lahir di dalam Kristus menjadi benar karena Kristus benar. Amin, saudara-saudara. Jadi orang itu cuma dibagi dalam 2. Di dalam Adam atau di dalam Kristus. Nah, semua kita lahir di dalam Adam, dan itu sebabnya perlu pekerjaan Roh Kudus yang kuat di dalam hidup kita untuk menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ingatkah saudara pada waktu saudara lahir baru? Saya harap semua saudara sudah lahir baru. Kalau ada yang belum lahir baru, hari ini harus bertobat, berdoa supaya Tuhan masuk ke dalam hati saudara dan saudara dilahirkan kembali. Ya saudara, kalau saudara sudah lahir baru, ingatkah saudara pada waktu pertama kali saudara ketemu Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, dan saudara dilahirkan kembali? Yang pertama-tama kita rasakan adalah kita ini orang paling berdosa di dunia. Ya saudara ya, begitu nggak sih? Nggak ada seorang pun yang ketika pertama kali terima Tuhan Yesus dilahirkan kembali, lalu merasa, aku ini orang paling benar di dunia. Nggak ada saudara. Semua rata-rata orang yang terima Yesus menangis karena dia merasa dia paling berdosa di dunia. Bahkan orang terbaik di dunia pun ketika Roh Kudus masuk dalam hidupnya, Roh Kudus menginsafkan dia bahwa dia orang berdosa, maka dia akan sadar bahwa dia orang berdosa. Ya saudara, pada waktu kita lahir baru, kita diinsafkan bahwa kita ini orang berdosa yang perlu kebenaran, yang perlu keselamatan dari Tuhan. Ya saudara-saudara, saya harap saudara ingat itu ya saudara. Nah, kalau kita tidak diinsafkan bahwa kita orang berdosa, kita tidak merasa perlu kebenaran. Kita tidak merasa perlu Kristus. Kita tidak merasa perlu keselamatan saudara. Semua orang yang belum lahir baru hari ini adalah karena mereka masih merasa diri mereka benar. Dan mereka merasa mereka tidak perlu juru selamat. Mereka merasa mereka tidak perlu penebusan oleh darah Yesus Kristus karena mereka masih merasa mereka benar. Kita perlu berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka sehingga mereka diinsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, ketika kita pergi keluar memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum bertobat, saudara-saudara, saudara harus ingat bahwa menginsafkan orang akan dosa itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan saudara. Jadi saudara jangan berusaha untuk mengoreksi orang, untuk menginsafkan orang bahwa mereka orang berdosa. Tugas saudara adalah memberitakan firman. Tugas saudara adalah menaburkan firman. Amin, saudara-saudara. Memberitakan Injil, memberitakan firman Injil. Injil anugerah diberitakan kepada mereka. Ketika mereka membuka hati mereka, Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Roh Kuduslah yang akan menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya berdoa kalau ada di antara saudara yang belum pernah mengalami pengalaman kelahiran kembali, biarlah Roh Kudus bekerja pada hari ini di dalam hidup saudara, sehingga saudara terbuka, Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, sehingga saudara diinsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, kita ini orang berdosa, dan Tuhan adalah kebenaran yang membebaskan kita dari dosa, supaya kita terhindar dari penghakiman yang akan datang. Kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai sang kebenaran, maka kita ini orang berdosa akan menerima penghakiman di hari yang akan datang. Tapi kalau kita disadarkan oleh Roh Kudus bahwa kita orang berdosa, lalu kita menerima kebenaran, maka kita akan terhindar dari penghakiman Tuhan yang akan datang. Saya berdoa supaya Roh Kudus mewahyukan ini kepada kita semua. Amin, saudara-saudara. Nah, setelah kita lahir baru, apakah pekerjaan Roh Kudus ini terus berlangsung dalam hidup kita? Masih terus, saudara-saudara. Roh Kudus harus terus menginsafkan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita memang sudah diselamatkan dari dosa masa lalu kita, saudara-saudara. Tetapi permasalahannya adalah setiap hari kita masih berbuat dosa. Ya, ada di sini yang setelah lahir baru nggak pernah berdosa lagi. Tolong angkat tangan.
Semua setelah lahir baru masih melakukan dosa ya. Nah ternyata saudara, di dalam kehidupan orang Kristen ada banyak jenis dosa. Dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Mungkin orang Kristen tidak melakukan dosa yang kelihatan. Tapi bagaimana dengan dosa yang tidak kelihatan, yang di dalam? Sekali waktu Tuhan Yesus berkata, sekali waktu ada murid-muridnya makan dengan tidak cuci tangan, saudara-saudara. Nah, menurut tradisi Yahudi, ya, dalam peraturan Taurat mereka, orang makan harus cuci tangan, saudara-saudara. Lalu mereka protes, kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Lalu Tuhan bilang, apa yang masuk ke dalam kita, itu nggak ada masalah. Apa yang keluar dari diri kita, itu yang harus dipermasalahkan. Ya, saudara-saudara, karena apa yang masuk ke dalam diri kita, hanya akan dibuang ke dalam jamban, kata Tuhan Yesus. Apa yang keluar dari diri kita, itulah yang menajiskan orang. Betul? Babi yang masuk ke dalam mulut kita, hanya akan berakhir di dalam jamban. Tapi babi yang keluar dari mulut kita, itulah yang menajiskan orang. Betul? Orang Batak, orang Manado suka makan daging anjing. Namanya RW. Bukan rukun warga, tapi namanya RW, saudara-saudara. Saya rasa saya tidak suka makan daging anjing. Ya saudara. Mereka suka makan daging anjing. Tapi itu tidak masalah. Anjing yang masuk ke dalam mulut kita hanya akan berakhir di jamban. Tapi anjing yang keluar dari mulut kita, itulah yang menajiskan orang. Ya saudara-saudara, ada banyak dosa di dalam kita. Ada banyak dosa yang tidak terlihat. Secara kelihatan, orang Kristen, ya apalagi saudara, saya lihat saudara orang baik-baik lah, dari mukanya kelihatan orang baik-baik semua. Pasti saudara nggak pernah membunuh ya. Ada yang pernah membunuh di sini? Rasanya jauh lah bagi kita untuk membunuh ya saudara. Ya bunuh nyamuk sekali-sekali oke lah ya saudara. Tapi bunuh orang kayaknya kita nggak mungkin deh. Kayaknya jauh bagi kita untuk membunuh orang tuh jauh. Jadi kita nggak pernah akan melakukan dosa membunuh. Bahkan mencuri bagi kita mungkin susah untuk mencuri. Ya. Kita tidak mencuri, kita tidak membunuh. Tapi Tuhan Yesus berkata, hukum Taurat berkata jangan kamu membunuh, tapi aku berkata kepadamu, kalau engkau marah dalam hatimu terhadap saudaramu, engkau sudah membunuh. Ayo. Kelihatannya saudara tidak membunuh, tapi ketika engkau menyimpan amarah, kepahitan di dalam diri saudara terhadap saudaramu, engkau sudah membunuh, kata Tuhan. Engkau tidak mengeksekusi pembunuhan itu, tapi engkau sedang membunuh saudaramu di dalam. Pembunuhan itu akarnya di dalam, bukan di luar. Bagaimana dengan kemarahan yang di dalam? Bagaimana dengan kepahitan yang di dalam? Bagaimana dengan yang tidak mau mengampuni di dalam itu loh? Itu tidak terlihat semuanya. Tapi apakah Tuhan melihat? Iya. Pertanyaannya, apakah kita sadar? Belum tentu. Perlu pekerjaan Roh Kudus untuk menginsafkan kita. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita, menginsafkan kita, menyoroti hati kita, apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus bilang, semua kenajisan, perzinahan, pencurian, semua hal-hal yang mencemarkan, semua itu asalnya semuanya itu asalnya dari dalam hati kita. Keluar melalui mulut kita. Itulah yang menajiskan orang. Ya saudara-saudara, itu sebabnya kita perlu pekerjaan Roh Kudus. Sebelum Roh Kudus menyoroti hati saya, menerangi hati saya, dulu saya pikir cara saya pelayanan sudah oke. Dulu saya pikir saya melayani untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan buka semuanya, Roh Kudus menginsafkan saya bahwa ketika saya pelayanan sebetulnya saya banyak mencuri kemuliaan Tuhan. Sebetulnya saya banyak membawa orang kepada saya, bukan kepada Tuhan. Saya menyembuhkan orang sakit di depan, ditonton oleh banyak orang. Lalu saya berkata, siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetapi kita harus jujur mengakui,
Ketika saya menyembuhkan orang sakit di depan orang, semua orang berkata, saya yang menyembuhkan, bukan Tuhan. Walaupun kita berkata, siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tapi semua ketika sakit cari kita untuk kesembuhan mereka. Betul nggak saudara-saudara? Itu artinya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Itu artinya kita membawa orang kepada kita, saudara-saudara. Ya. Nah itu sebabnya ketika Roh Kudus tidak menyoroti, tidak menerangi, tidak menginsafkan saya tidak akan pernah tahu bahwa semua itu salah. Saya pikir saya benar. Saya pikir saya paling benar. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia soroti, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Loh, dosa Tuhan. Kenapa dosa? Yang benar gimana? Dia soroti. Ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Dengan saya menerima yang benar, saya meninggalkan dosa, mengaku dosa, dibasuh oleh darah Yesus lagi, saya terhindar dari penghakiman yang akan datang. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara mau terhindar dari penghakiman yang akan datang, karena semua orang yang sudah lahir baru, sekali waktu kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita katakan dan semua yang telah kita perbuat di hadapan tahta pengadilan Kristus. Semua harus dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya kita perlu pekerjaan Roh Kudus sampai akhir zaman, supaya ketika akhir zaman kita bersih tanpa dosa. Karena setiap kali kita berdosa, Roh Kudus menginsafkan kita, dan kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Ketika kita diinsafkan, kita tidak berbantah-bantah, tapi kita mengakui, ya Tuhan, ampuni aku berdosa. Ya Tuhan, ampuni aku berdosa. Ketika kita mengaku, Alkitab berkata, darah Yesus akan mencuci kita, akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga pada akhirnya ketika siklus itu terus berlangsung, pada akhirnya ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, semua dosa sudah dibereskan dalam hidup kita. Karena setiap kali berdosa, Roh Kudus insafkan, kita mengaku dosa, kita dibasuh oleh darah Yesus lagi. Sehingga kita bersih ketika menghadap tahta pengadilan Kristus. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Saya rindu semua saudara yang mendengar firman ini, ketika kita bersama-sama menghadap tahta pengadilan Kristus satu saat, kita semua menghadap tahta pengadilan Kristus dalam keadaan bersih tanpa dosa, bersih tanpa cacat celah. Itu sebabnya Alkitab berkata, Tuhan menantikan mempelainya yang tanpa cacat celah. Maksudnya apa? Bukan saudara nggak pernah berbuat salah, tapi setiap kali saudara berbuat salah, Roh Kudus mengingatkan saudara, Roh Kudus menginsafkan saudara, saudara langsung mengaku dosa, maka darah Yesus akan bekerja membasuh saudara, mencuci saudara kembali, sehingga saudara bersih sama sekali seperti belum pernah berdosa. Ketika ada dosa lagi, diakui lagi, dicuci bersih seperti saudara tidak pernah berdosa. Kalau semua menjalani kehidupan seperti itu, bekerja sama dengan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus bekerja, menyoroti hati saudara, menerangi saudara, menginsafkan saudara akan dosa, maka ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita terhindar dari penghakiman, saudara-saudara. Saudara mau terhindar dari penghakiman, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara untuk menginsafkan saudara akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika Roh Kudus bekerja, saya berdoa tidak ada seorang pun di sini yang mengeraskan hatinya. Karena seringkali saudara-saudara, Roh Kudus menunjuk ini salah, ini salah, ini salah. Kita bukannya mengaku dosa, kita berbantah dengan Roh Kudus. Kita bilang, Tuhan, saya marah gara-gara dia memang nyebelin saya, Tuhan. Kalau dia nggak nyebelin, saya nggak akan marah, Tuhan. Jadi sebetulnya bukan saya yang salah, seolah-olah kita berkata, sebetulnya bukan saya yang salah Tuhan. Kalau Tuhan mau salahin, salahin dia, karena dia yang bikin saya marah. Dia berbuat salah, itu satu hal. Tapi kita marah, kita juga salah, itu lain hal, saudara-saudara. Dia berbuat salah kepada kita, dia berbuat salah di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita membalas perbuatan salah kita, maka kita juga salah di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau Roh Kudus tidak insafkan kita, seringkali kita tidak tahu bahwa masih ada banyak dosa di dalam hati kita.
Masih ada banyak dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Masih ada banyak kecemaran yang ada dalam hidup kita. Betapa irinya kita, dengkinya kita kepada orang lain. Nah, semua nggak terlihat tuh, saudara. Karena apalagi semua orang Kristen, apalagi kalau orang Kristen ada di dalam gereja. Wah, saudara. Makanya kemarin kita dengarkan, kesejatian adanya di rumah. Ketika saudara ada di gereja, ini semuanya nggak sejati nih. Ini bukan saudara yang sejati ini. Ini semua pakai topeng ini di gereja. Kalau di rumah, itu saudara yang sejati. Ya. Karena di gereja saudara nggak mungkin marah-marah. Kalau di rumah, haleluya. Di gereja saudara nggak mungkin maki-maki orang. Di rumah, oh, kalau di gereja saudara suci, bersih, tanpa dosa, tanpa cacat celah. Di rumah itulah dirimu yang sejati. Oh, haleluya. Sayangnya, saya rata-rata cuma ketemu saudara di gereja. Jadi kalau mau dihitung-hitung, saudara, saya ini nggak pernah ketemu saudara yang sejati. Karena saya nggak pernah ketemu saudara di rumah. Ya nggak apa-apa lah. Nanti juga kita akan ketahuan yang sejatinya, saudara-saudara. Pada akhirnya, kesejatian orang akan terlihat kok. Saudara bisa main drama Korea. Tapi kan drama juga akan ada akhirnya, saudara. Ya, drama Korea berapa lama sih? 16 episode, sampai hafal 16 episode ya. Satu episode berapa, saudara-saudara? Berapa lama? 1 jam. Berarti 16 episode 16 jam. Saudara cuma bisa main drama Korea 16 jam. Setelah itu, saudara kembali kepada wujud aslinya. Oke? Itu sebabnya kita sangat perlu peranan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Orang itu kalau tidak diinsafkan, nggak bisa insaf, saudara. Saya belajar dan menyimpulkan, mengoreksi orang itu sia-sia, saudara. Saya ini gembala sudah cukup lama, bolak-balik orang dikoreksi, nggak berubah juga, saudara. Dikasih tahu, kamu salah ini, kamu salah itu, kamu salah ini, kamu salah itu, nggak berubah juga, saudara. Kalau dibilang, kamu kurang berdoa, saya sudah berdoa. Kan gitu, saudara. Kamu kurang percaya, saya percaya. Orang nggak bisa dikoreksi, saudara. Jalan satu-satunya adalah izinkan Roh Kudus bekerja menginsafkan kita akan dosa. Karena kalau orang dibilangin dikoreksi, percuma. Dan anehnya, walaupun saya sudah tahu mengoreksi orang itu percuma, saya kok mau koreksi juga ya, saudara. Terkadang masih tergoda untuk mengoreksi, saudara. Jadi sekarang kalau saya jatuh untuk mengoreksi orang, nah bagi saya itu kejatuhan dalam dosa, saudara. Jatuh untuk mengoreksi orang, Tuhan ingatkan, saya langsung mengaku dosa. Tuhan ampuni saya kembali jatuh untuk mengoreksi orang. Padahal saya sudah tahu persis mengoreksi orang tidak ada gunanya. Sepanjang Roh Kudus ingatkan, insafkan kita, ayo kita mengaku dosa supaya pembasuhan oleh darah Yesus bekerja kembali dalam hidup kita sehingga kita kembali suci seperti salju. Kita tidak pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan sampai menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, saudara. Saudara, kalau kita melihat orang Kristen, aduh, orang Kristen itu banyak dosanya, saudara. Siriknya minta ampun. Saudara ngerti sirik kan ya? Apa itu sirik? Hah? Ngiri gitu ya, pokoknya kayak gitu. Jahatnya minta ampun. Ngelihat orang sukses, bukan yang ikut bersuka cita, bersyukur. Ini sukses nih pasti nih, karena nipu nih.
Kita mencurigai orang, kita berprasangka, kita berpikir negatif tentang orang, semua itu dosa di hadapan Tuhan. Semua itu kesalahan dan pelanggaran, saudara-saudara. Belum kita ngomongin orang, jelekin orang kepada orang lain, semua dosa. Nah, kalau kita tidak diterangi oleh Roh Kudus, kita tidak mungkin insaf bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Ya, saudara-saudara. Dan kenapa kita perlu diinsafkan? Karena kalau kita tidak diinsafkan, kita tidak mungkin berubah. Jalan untuk kita berubah adalah diinsafkan. Kalau kita tidak pernah insaf bahwa kita salah, kita tidak mungkin berubah. Saudara tahu kenapa ada orang yang tidak berubah-berubah? Karena dia masih merasa dia benar. Selama orang masih merasa dirinya benar, dia tidak mungkin berubah. Karena kalau orang merasa dirinya benar, dia merasa dia tidak perlu berubah. Karena sudah benar. Orang itu mau berubah, orang itu bisa berubah kalau dia merasa dia salah. Baru dia merasa dia perlu berubah. Betul ya saudara? Selama saudara masih merasa diri saudara benar, saudara nggak mungkin berubah. Makanya pekerjaan Roh Kudus yang satu ini sangat penting. Waktu-waktu belakangan ini, saya sangat menghargai pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan saya akan dosa. Dan makin kesini makin kencar saudara-saudara, dan makin detail penyinarannya. Semua yang dulu saya anggap tidak bersalah, tapi sekarang setelah diinsafkan, saya tahu itu salah di hadapan Tuhan. Ya saudara-saudara, ketika saya tahu itu salah, maka ada kesempatan, ada kemungkinan untuk saya bisa diubahkan oleh Tuhan. Tapi selama saya masih merasa diri saya benar, saya nggak mungkin berubah. Itu sebabnya kita perlu pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan kita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah berubah sampai Tuhan Yesus datang. Yang pemarah tetap pemarah, yang tukang fitnah tetap jadi tukang fitnah, yang curigaan tetap curigaan, yang suka ngegosip tetap ngegosip, karena mereka berpikir kita nggak ngegosip kok. Kita bermaksud baik, kita ngomongin pokok doa kok. Pokok doa. Suami si itu nggak pulang-pulang. Pokok doa. Kita harus berdoa nih buat dia. Ngomong-ngomong kenapa ya dia nggak pulang-pulang ya saudara? Ini bukan didoakan, dibahas saudara, masalahnya gitu. Sadarkah saudara, sebagai manusia, kita itu lebih tertarik membahas masalah orang daripada mendoakan masalah orang. Ya. Itu juga dosa. Kita tahu saudara kita punya masalah, harusnya didoakan, bukan dibahas. Lalu dibahasnya kemana-mana lagi. Makanya ada yang bilang penyebaran gosip jauh lebih cepat menyebar daripada pemberitaan Injil, saudara-saudara. Karena orang Kristen rajin memberitakan gosip, tapi takut memberitakan Injil. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menginsafkan, kita akan segera tahu itu salah. Dan ketika kita tahu itu salah, kita mengaku dosa, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita. Sehingga semakin lama kita semakin serupa seperti Kristus. Ya saudara, amin saudara-saudara. Ya. Nah, dulu saya pikir untuk mengubah orang, kita perlu kuasa Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Jadi perkara mengubah orang ini perkara kuasa. Saya sebagai gembala, kalau ngelihat jemaat nggak berubah-berubah, itu beban yang berat saudara-saudara. Dikoreksi bolak-balik nggak berubah, dikonseling bolak-balik nggak berubah saudara. Nggak berubah-berubah. Gimana caranya supaya berubah? Lalu saya berpikir saya butuh kuasa yang besar dari Tuhan untuk mengubah orang. Jadi saya minta kuasa. Tuhan berikan saya kuasa untuk mengubah orang. Saya mau kuasa untuk mengubah orang. Saya mau melihat kuasa Roh Kudus yang mengubah orang. Belakangan saya mengerti bahwa untuk mengubah orang, kita lebih membutuhkan hayat daripada kuasa, saudara-saudara. Ya, contohnya ketika Tuhan sekali waktu datang ke Yeriko, ada seorang yang kecil pendek. Ya, dia nggak bisa melihat Yesus karena dikerumuni orang banyak yang lebih tinggi daripada dia. Jadi dia naik ke pohon. Siapa yang naik ke pohon? Zakius atau Lazarus? Zakius ya saudara.
Sakius, bukan Lazarus. Guru sekolah minggu suka salah nih. Lalu Tuhan bilang, Sakius turun, aku mau menumpang di rumahmu. Lalu Sakius menjamu Tuhan Yesus di rumahnya, mereka makan bersama-sama. Setelah makan bersama-sama, tiba-tiba Sakius berkata, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan berapa kali lipatnya. Lah, ini Sakius loh yang ngomong, saudara. Sakius, saudara perlu paham, Sakius itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu kerjaannya, dulu kan orang Yahudi dijajah oleh orang Roma, pemerintahan Roma. Jadi pemerintah Roma itu untuk pajak di orang Yahudi diborongkan kepada seorang pemungut cukai. Nah, Sakius ini pemungut cukai, jadi dia bayar duluan ke pemerintah Roma, dia bayar sekian, lalu nanti dia pungut pajaknya lebih besar daripada yang dia bayar. Ya saudara-saudara, nah dia bebas memungut pajak seberapapun, pemerintah Roma membebaskan dia untuk memungut pajak seberapapun, dan dia dilindungi oleh pemerintah. Itu sebabnya kalau ada yang tidak bayar pajak, itu prajurit bisa datang untuk bawa dia, saudara-saudara. Itu sebabnya pemungut cukai dikenal sebagai orang berdosa, karena mereka ini pemeras rakyat. Jadi mereka memeras rakyat. Mereka bayar cuma, katakanlah mereka bayar cuma 100.000, nagih ke rakyat dikumpulinya berjuta-juta. Ini pemeras rakyat. Artinya orang pemeras itu rata-rata pelit, saudara-saudara. Nggak mungkin bagi-bagi uang ke orang miskin. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dan perhatikan, Tuhan Yesus cuma ngobrol sama dia, makan-makan sama dia, tahu-tahu dia berkata, Tuhan, separuh dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang pernah kuperas, aku kembalikan berapa kali lipatnya. Lah, kok bisa begitu? Orang yang suka memeras, sekarang tiba-tiba mau menyerahkan hartanya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang dia peras, dia kembalikan berapa kali lipatnya. Ini perubahan. Dan perubahan ini terjadi dari dalam, bukan dari luar. Perhatikan, Tuhan Yesus nggak bilang begini, Sakius, sini aku doakan. Lalu Sakius ditumpang tangan, geter-geter, lalu kuasa Allah mengalir, lalu Sakius rebah, kelojotan. Lalu setelah kelojotan, dia berubah, lalu dia berkata, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Nggak gitu ceritanya, saudara-saudara. Tuhan nggak tumpang tangan, Tuhan cuma ngobrol, Tuhan cuma makan bersama dia, menyalurkan hayat ilahi ke dalam diri Sakius. Dan ketika hayat ilahi masuk ke dalam diri Sakius, hayat ilahi bekerja dalam diri Sakius, Roh Kudus bekerja dalam diri Sakius, menyuplaikan hayat ilahi itu, tiba-tiba Sakius berubah. Itu namanya perubahan dari dalam. Perubahan dari luar tidak pernah permanen. Ketika saya tumpangkan tangan atas saudara, mungkin saudara berubah, tapi beberapa saat. Mungkin tahan seminggu, 2 minggu. Mungkin tahan sebulan, 2 bulan. Yang baterainya alkalin 3 bulan lah tahannya, saudara-saudara. Tetapi rata-rata orang tidak bertahan terlalu lama, perubahannya lalu balik lagi ke bentuk semula. Perubahan dari luar tidak pernah terjadi secara permanen. Tetapi ketika hayat ilahi bekerja dalam diri Sakius, tiba-tiba dari dalam dirinya berubah, dan tiba-tiba dia terdorong untuk memberikan separuh hartanya kepada orang miskin, dan mengembalikan harta yang diperas dari rakyat. Itu perubahan dari dalam, saudara-saudara. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus yang mengalirkan hayat ilahi ke dalam diri Sakius. Saya berdoa sepanjang saya menyampaikan firman Tuhan, biar Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, menjalurkan hayat ilahi ke dalam diri saudara, sehingga tiba-tiba saudara merasa ada perubahan dari dalam diri saudara. Amin, saudara-saudara. Biarlah Roh Kudus bekerja, menginsafkan saudara akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya berdoa biar Roh Kudus bekerja dengan kuat dalam diri saudara, sehingga semua saudara pulang dari tempat ini sudah diinsafkan. Sehingga kita bersih di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Oke, yang kedua, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama tadi menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sebetulnya ini
berkenaan dengan tulisan Yohanes. Yohanes itu menulis 3 bagian dari Alkitab. Yang pertama kitab Injil Yohanes, yang kedua surat kiriman Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan yang ketiga kitab Wahyu. Saudara-saudara, pertama tadi pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman itu sebetulnya banyak dibahas di dalam kitab Yohanes. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua, memimpin kita dalam seluruh kebenaran, ini banyak dibahas dalam surat-surat kiriman Yohanes. Dan mengenai tugas Roh Kudus memberitakan hal-hal yang akan datang, itu dibahas dalam kitab Wahyu. Semua adalah tulisan Yohanes. Dan saudara-saudara, mengenai memimpin kita dalam seluruh kebenaran, kita perlu membaca surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Bagaimana caranya Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran? 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Semua sudah di situ? Baik, baca sama-sama 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Cara Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran adalah dengan pengurapan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Yohanes mengatakan, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya saudara-saudara, ketika kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, ketika kita lahir baru, Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu dilambangkan dengan minyak urapan. Ya saudara-saudara, jadi pengurapan Allah masuk ke dalam diri kita, sehingga Alkitab bilang kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, saudara boleh garis bawahi kata pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Saudara-saudara, Roh Kudus yang di dalam diri kita, ketika dia bergerak di dalam pengurapannya di dalam kita, maka dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, maka pengurapan Roh Kudus akan memberitahu kita bahwa itu salah. Dan ketika kita mau melakukan sesuatu, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Maka pengurapan Roh Kudus di dalam diri kita itu akan mengajar kita apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya, maka Roh Kudus mengajar kita. Tetapi di dalam perikop ini konteksnya adalah Yohanes sedang bicara tentang ajaran sesat, saudara-saudara. Ayat 26-nya berkata apa? Seorang bisa baca dengan suara keras dengan cepat? Ayat 26-nya. Yang suaranya keras. Oh, nggak ada yang suaranya keras di sini. Orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi ada orang-orang yang berusaha menyesatkan di dalam gereja. Dan Yohanes berkata, sebetulnya di dalam diri kamu sudah ada pengurapan yang mengajar kamu, sehingga saudara tidak perlu diajar oleh orang lain. Jadi sebetulnya saudara-saudara, Roh Kudus yang di dalam kita, pengurapan Allah yang di dalam kita akan benar-benar memimpin kita pada seluruh kebenaran Allah. Lawan kata seluruh kebenaran adalah separuh kebenaran. Jadi seluruh kebenaran ini adalah kebenaran yang utuh dari Tuhan, bukan separuh kebenaran. Ya saudara-saudara. Nah, ketika kita mendengar seorang hamba Tuhan berbicara, memberikan khotbah, memberikan pengajaran, sebetulnya
Apakah hamba Tuhan itu sedang mengajarkan yang benar, yang berasal dari sorga? Apakah hamba Tuhan itu sedang mengajarkan yang salah? Sebetulnya pengurapan di dalam kita akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Jadi kalau ada saudara mendengar seorang hamba Tuhan menyampaikan yang dia bilang kebenaran, sebetulnya ada pengurapan roh yang bekerja di dalam diri saudara yang akan memberitahu saudara yang disampaikannya ini benar atau salah, yang disampaikannya ini seluruh kebenaran atau separuh kebenaran, yang disampaikannya ini berasal dari Alkitab atau tidak, yang disampaikannya ini berasal dari sorga atau dari dirinya sendiri. Pengurapan itu akan mengajar saudara, sehingga saudara tidak bisa disesatkan oleh orang lain. Ketika saya menerima sebuah pengajaran, seorang hamba Tuhan mengajar, ketika hamba Tuhan itu tidak menyampaikan seluruh kebenaran, di dalam diri saya ada sesuatu yang bergolak dan berkata, kok begini ya, kok begitu ya, sepertinya ada yang salah ya, kok sepertinya ada yang kurang serk ya. Saudara merasakan begitu nggak ketika menerima pengajaran? Seharusnya saudara merasakan itu. Seharusnya saudara mengizinkan roh bekerja dalam diri saudara, pengurapan roh bekerja dalam diri saudara, karena pengurapan roh yang bekerja dalam diri saudara itu akan memberitahu saudara apakah ini benar atau salah, apakah ini dari Tuhan atau bukan. Permasalahannya orang Kristen adalah mereka tidak sadar kalau Roh Kudus bekerja dalam diri mereka. Mereka tidak paham pekerjaan Roh Kudus, sehingga pekerjaan Roh Kudus di dalam diri mereka dicuekin. Kayak gitu saudara. Terkadang, mungkin ketika kita masuk dalam sebuah gereja, budayanya beda mungkin dengan yang biasa kita alami. Walaupun budayanya beda, kalau kita fokus pada pekerjaan roh di dalam kita yang memimpin kita pada seluruh kebenaran, maka kita akan tahu ini budayanya beda, tapi rasanya di dalam bagaimana? Saudara akan berasa di dalam bahwa ini Tuhan, ini bukan. Ini sorga, ini bukan. Itu sebabnya setiap saudara sebagai jemaat Tuhan, saudara harus memfungsikan pekerjaan Roh Kudus dalam diri saudara. Saudara harus alert, waspada terhadap pekerjaan Roh Kudus di dalam saudara. Jangan terima semua pengajaran. Halo. Bahkan kalaupun saya sampaikan sesuatu dan di dalam diri saudara menentangnya, ada penentangan dalam diri saudara, saudara tahu ini bukan karena pikiran saudara yang salah, tetapi karena saudara merasakan sesuatu. Saudara merasa kayaknya ada yang salah ya. Apa ya? Terkadang kita belum bisa mendeteksi kesalahannya, tapi kita merasa kayaknya ada yang salah ya. Apa ya? Tapi kita sudah rasa. Nah, perhatikan perasaan roh itu. Karena kalau saudara sudah lahir baru, akan ada banyak perasaan roh yang bekerja dalam diri saudara. Sayangnya ada banyak orang Kristen tidak sadar bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga mereka cuekin semua perasaan itu. Dan akhirnya mereka terus terbawa dalam kesesatan. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus berkata, kok kayaknya ada yang salah ya. Kita merasakan perasaan roh kita berkata, kayaknya ada yang salah ya pengajaran ini. Apa ya? Kenapa ya? Kok rasanya ada yang salah ya? Ada yang kurang serk ya? Apa ya? Kenapa ya? Tapi kita membantah perasaan roh itu dengan pertimbangan pikiran kita. Lalu kita berkata, tapi mujizat terjadi loh. Tapi nubuatannya terjadi loh. Nah, ini masalah kita saudara-saudara. Kita lebih melihat yang kelihatan dibandingkan melihat yang tidak kelihatan apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita. Saya percaya sepercaya-percayanya. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kalau semua orang Kristen hidup berdasarkan tuntunan roh yang di dalam mereka, mereka tidak akan mudah disesatkan. Mereka tidak akan bisa disesatkan. Mereka akan tahu yang mana yang benar dan mereka akan mengikuti yang benar.
Mereka akan tahu yang mana sehat, yang mana murni, dan mereka akan mengikuti yang sehat dan yang murni, saudara-saudara. Karena Alkitab berkata, Roh Kudus akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Itu sebabnya kalau ada hamba Tuhan menyampaikan bukan seluruh kebenaran, tapi separuh kebenaran, artinya itu bukan dari Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus, dia pasti memimpin kita pada seluruh kebenaran, bukan pada separuh kebenaran. Zaman dulu saudara, ya belum terlalu lama sih, saya bernubuat, sebagian besar terjadi tapi sebagian kecil tidak terjadi. Nah yang tidak terjadi ini jadi beban buat saya. Tuhan, kalau ini Tuhan harusnya kan terjadi, kenapa tidak terjadi? Lalu ketika saya sampaikan firman Tuhan, tapi jemaat tidak mengalaminya, jemaat tidak terjadi. Padahal saya berkata firman itu diberikan untuk dialami, tapi jemaat tidak mengalaminya, itu jadi beban buat saya. Saya merasa saya seperti mendustai jemaat. Lalu saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan tolong jangan jadikan saya pendusta bagi jemaat Tuhan. Tolong Tuhan, jangan jadikan saya pendusta bagi jemaat Tuhan. Tujuan saya berdoa seperti itu adalah supaya dalam tanda kutip memaksa Tuhan untuk mengerjakan apa yang saya beritakan. Jadi kalau saya sudah beritakan itu, Tuhan kerjain dong gitu saudara. Ini agak maksa Tuhan sih saudara. Yaitu kesalahan masa lalu lah. Tujuan saya berdoa seperti itu adalah memaksa Tuhan melakukan apa yang saya beritakan. Tapi akhirnya Roh Kudus terangi saya, menginsafkan saya akan dosa dan kesalahan dan pelanggaran yang saya lakukan. Saya baru menyadari bahwa apa yang saya sampaikan itu kenapa tidak dialami oleh jemaat, karena itu adalah separuh kebenaran, bukan seluruh kebenaran. Ya saudara, seperti saya pernah menyampaikan, Tuhan tidak menghendaki kita sakit, kita bisa hidup bebas dari pergumulan. Amin. Semua jemaat pasti amin kalau beritanya kayak gitu. Dan aminnya kenceng banget. Dulu, sekarang udah gak ada amin rupanya. Aminnya udah pergi sekarang. Tapi dulu ketika diberitakan semua amin, karena semua mau sembuh, semua mau sehat, semua mau bebas dari pergumulan. Apakah benar Tuhan tidak menghendaki kita sakit? Benar, tapi itu baru separuh kebenaran. Karena kalau kita melihat keseluruhan Alkitab, ada hamba-hamba Tuhan sakit di situ. Ada Ayub sakit, ada Paulus sakit. Paulus kurang hebat apa? Dia membangkitkan orang mati, nggak tahu berapa banyak. Satu kali dia lagi khotbahnya lama saudara, sampai pagi. Saya masih jauh lamanya sama Paulus saudara. Kadang-kadang dengerin saya aja saudara udah gak tahan. Paulus khotbah semalaman saudara-saudara. Ini tengah malam lagi, semalaman. Khotbahnya di lantai atas lagi saudara. Ada seorang pemuda yang duduk di jendela sambil dengar khotbah Paulus tengah malam saudara. Ngantuk. Dia tidur, dia jatuh. Jatuh ke bawah, mati saudara. Mati saudara. Dengan entengnya Paulus datengin, Paulus doain, bangkit. Dia khotbah lagi. Dia lanjutin khotbah lagi saudara. Wow. Saya memuji Tuhan karena saya khotbah bukan di lantai atas. Nggak bakal ada yang mati jatuh Tuhan. Itu Paulus. Begitu gampangnya dia membangkitkan orang mati. Tapi dalam surat Korintus dia berkata, ada duri dalam dagingku. Aku sudah berdoa 3 kali. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak angkat penyakitnya. Jadi apakah Tuhan menghendaki Paulus sakit? Secara umum tidak. Tapi untuk tujuan tertentu, Tuhan bisa mengizinkan kita sakit. Kenapa Tuhan izinkan Paulus sakit? Paulus berkata, supaya aku tidak sombong. Supaya aku tidak bermegah. Karena Paulus ini dapat pewahyuannya tingkat tinggi semua saudara-saudara. Kalau saudara baca surat-surat Rasul Paulus, semua pewahyuannya tingkat tinggi. Rahasia yang telah berabad-abad lamanya. Tapi sekarang telah dibukakan. Itulah pewahyuan yang Rasul Paulus terima. Tentang Tuhan Yesus, tentang gereja. Ya saudara-saudara.
supaya aku tidak sombong, karena aku banyak dapat penglihatan pewahyuan tingkat tinggi, Tuhan taruh duri dalam dagingku. Dengan besar hati, Paulus bisa menerima Tuhan taruh duri dalam dagingku supaya aku tidak sombong. Dia tidak berkata, Tuhan tidak kehendaki aku sakit. Dalam nama Yesus, duri dalam daging, pergi, pergi, pergi. Permasalahannya ditengking-tengking nggak pergi juga, saudara. Kalau itu iblis, saudara tengking pasti pergi. Karena saudara tengking dalam nama Tuhan Yesus, betul? Nah kalau ditengking nggak pergi-pergi, hati-hati, kemungkinan itu Tuhan. Jangan tengking terus. Paham ya saudara? Jadi Tuhan tidak menghendaki kita sakit, itu baru separuh kebenaran. Seluruh kebenarannya tidak seperti itu. Kita harus menyampaikan seluruh kebenaran. Nah, Roh Kudus selalu memimpin kita pada seluruh kebenaran, bukan separuh kebenaran. Itu sebabnya ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan separuh kebenaran, di dalam diri saudara akan ada penentangan. Di dalam diri saudara akan ada perasaan roh yang mengatakan, kok kayaknya ada yang nggak srek ya. Apalagi kalau saudara rajin baca Alkitab. Kok kayaknya ada yang nggak sesuai dengan Alkitab ya. Ada perasaan di dalam sini saudara-saudara. Nah, perhatikan itu ya saudara. Nah, saya anjurkan kalau ketika saya menyampaikan firman dan saudara ada perasaan, kayaknya kurang srek ya. Ada yang nggak srek ya yang disampaikan ya. Kayaknya ada yang salah ya yang disampaikan ya. Saudara boleh datang kepada saya dan ngobrol dengan saya merasakan seperti ini. Ya saudara, siapa tahu itu bisa mengoreksi saya, menolong saya bawa di hadapan Tuhan. Kalau memang salah, saya harus mengaku salah dan mengubahnya saudara-saudara. Karena siapa tahu saya masih menyampaikan separuh kebenaran. Nah ketika saya berdoa, Tuhan jangan jadikan saya pendosa bagi jemaat Tuhan. Nah selama saya menyampaikan separuh kebenaran, saya akan selalu menjadi pendosa bagi jemaat Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita merasakan pengurapan di dalam berbicara sesuatu, seharusnya saudara meresponi dan jangan dicuekin. Jemaat pada waktu itu ada penyesatan dan Rasul Yohanes berkata, supaya kamu tidak disesatkan, perhatikan pengurapan yang bekerja di dalam kamu. Karena pengurapan itu akan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Nah ketika pengurapan itu memberikan signal bahaya, jangan saudara bantah dengan pertimbangan, oh tapi ini begini, tapi itu begitu, tapi ini. Ini bukan soal pertimbangan, ini permasalahan roh kita merasakannya. Itu sebabnya saudara harus perhatikan pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Tadi saya bilang, seluruh kebenaran, lawan katanya adalah separuh kebenaran. Lalu persamaan katanya apa? Seluruh kebenaran, persamaan katanya adalah seluruh realitas. Karena kata kebenaran, aletheia di dalam bahasa Yunaninya itu bisa diterjemahkan juga sebagai realitas. Jadi seluruh kebenaran adalah seluruh realitas. Artinya apa? Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh realitas dari kebenaran itu, saudara-saudara. Saudara harus paham bahwa waktu Tuhan Yesus bicara kepada murid-murid ini notabene-nya latar belakang orang Yahudi yang masih mempercayai Taurat, saudara-saudara. Nah, Taurat itu adalah perjanjian lama, Taurat adalah bayangan, wujud aslinya adalah Kristus. Taurat adalah bayangan, realitasnya adalah Kristus. Dalam Kolose pasal 2 atau pasal 3, Rasul Paulus berkata, semua makanan adalah bayangan. Nah, jadi di dalam perjanjian lama makanan diatur, boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dan sebagainya dan sebagainya. Hari raya diatur, saudara-saudara. Hari Sabat diatur. Lalu Rasul Paulus bilang, semua dalam perjanjian lama itu bayangan, realitasnya adalah Kristus. Ya saudara, itu sebabnya Roh Kudus di dalam kita ini akan membawa kita kepada seluruh realitas. Semua kebenaran yang selama ini kita pahami sebagai sebuah bayangan, maka Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh realitas. Dan kita akan menemukan bahwa semua hal di alam semesta ini, realitasnya adalah Kristus. Suruh lihat lampu ini, terang. Terang ini cuma bayangan, realitasnya adalah Kristus. Kristuslah terang dunia. Amin, saudara-saudara. Kristuslah terang dunia. Ya. Yang saudara injek ini tanah,
Ini cuma bayangan, realitasnya adalah Kristus. Kristus adalah tanah permai kita, tanah perjanjian kita. Ya, semua realitasnya Kristus. Kita sudah belajar itu. Nah, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh realitas. Sehingga kita tahu, oh ternyata ini bayangan, realitasnya Kristus. Oh ternyata ini bayangan, realitasnya Kristus. Sehingga pada akhirnya kita tidak lagi mau menikmati gambar atau bayangan, kita cuma mau menikmati realitas. Kalau saudara pergi ke sebuah restoran, pertama-tama yang saudara diberikan adalah gambar, bukan realitas. Betul? Daftar menu itu loh, gambarnya kan ikan gorame telur asin. Nah, saudara, baru kemarin masih ingat. Wah, gambarnya begini. Wah, kita lihat gambarnya, saudara. Wah, kita mau gambarnya, ya kita tunjuk ini, saya pesan ini gambarnya. Tapi setelah saudara pesan, tidak lama kemudian, tunggu 15 menit ya, dia bilang saudara-saudara. 15 menit kemudian keluar realitasnya. Mau tanya, yang saudara makan realitasnya atau gambarnya? Realitas. Jangan mau makan gambar. Saudara kan nggak bisa bilang ketika realitasnya datang, lalu saudara bilang, Mbak, saya lebih tertarik dengan gambar tadi tuh. Tolong dong gambarnya tadi. Lalu saudara makan gambarnya. Kan aneh, saudara. Nah, orang-orang Yahudi tidak memahami bahwa Taurat cuma bayangan, realitasnya adalah Kristus. Perlu pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka yang memimpin mereka kepada seluruh realitas. Sehingga mereka tidak makanin gambar terus. Karena selama ini mereka terus makanin Taurat, makanin gambar. Mereka menolak realitasnya, yaitu Kristus. Tuhan bilang, Taurat itu bayangan, Taurat itu gambar, aku realitasnya. Tapi Kristus realitasnya ditolak, gambarnya terus diterima. Cuma Roh Kudus yang bisa memimpin kita kepada seluruh realitas. Amin, saudara-saudara. Oke, yang ketiga, Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Amin. Ini mengacu kepada kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, Yohanes menyampaikan pewahyuan Roh Kudus tentang hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, Alkitab sudah menggambarkan, sudah menulis semua hal yang akan terjadi kelak bagi kehidupan kita, kehidupan orang percaya, kehidupan gereja, kehidupan orang yang tidak percaya, semua bangsa-bangsa, ya, kerajaan Allah, semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Hal-hal yang akan datang. Kita tahu persis sekali waktu Tuhan akan datang kembali. Amin, saudara-saudara. Dan kedatangan Tuhan ada dua. Kedatangan yang tersembunyi dan kedatangan yang terbuka. Ketika dia datang secara tersembunyi, dia datang seperti pencuri di malam hari, nggak tahu kapan datangnya, tahu-tahu orang diangkat, saudara-saudara. Matius 24, Tuhan Yesus menyampaikan, ada dua orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggal, saudara-saudara. Artinya, tidak semua orang beriman akan diangkat. Bisa ada dua orang beriman di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Bahkan Alkitab berkata, ada dua orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Ini bicara apa? Di tempat tidur berdua, berarti suami istri, saudara. Berarti suami istri pun bisa satu diangkat, satu ditinggal. Ayo, suaminya yang diangkat atau istrinya yang diangkat, saudara-saudara. Tergantung. Itulah masa depan kita. Nah, kalau kita sudah tahu masa depan kita, seharusnya kita mempersiapkan diri, untuk diangkat. Untuk apa diangkat? Supaya kita tidak mengalami masa antikris. Karena setelah pengangkatan Tuhan Yesus datang sebagai pencuri, akan masuk masa antikris, masa kesengsaraan yang besar, 3,5 tahun. Ya saudara. Nah setelah 3,5 tahun, masa kesengsaraan yang besar, Tuhan Yesus akan datang secara terbuka. Dia datang turun di Bukit Sion, dan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang terbuka itu, di Bukit Sion, semua sisa orang Israel akan bertobat. Akan menerima Tuhan. Dan itu sebabnya sisa orang Israel
Nanti dalam kerajaan 1000 tahun mereka akan memerintah, mereka akan menjadi imam di bumi ini. Maksudnya mereka menjadi imam di bagian bumi dari kerajaan 1000 tahun, di bagian bumiahnya. Sementara kita orang beriman yang diangkat akan memerintah di bagian sorgawinya bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah kita menikmati perjamuan kawin anak domba, kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya semua orang Kristen dengarkan baik-baik. Apakah engkau jadi orang Kristen yang baik, yang sungguh-sungguh, yang bertumbuh di dalam Kristus atau tidak? Itu berkenan dengan pahala yang akan saudara terima di dalam kerajaan 1000 tahun. Apakah saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun atau saudara akan mengalami pendisiplinan? Karena semua orang Kristen yang waktu di dunia tidak bertumbuh di dalam hayat ilahinya, tidak bertumbuh dalam Kristus, akan mengalami pendisiplinan. Dan setelah masa kerajaan 1000 tahun, masuk masa langit baru dan bumi baru. Tuhan akan menurunkan langit baru dan bumi baru, langit yang lama dan bumi yang lama akan berlalu. Ya saudara-saudara, di dalam langit baru dan bumi baru tidak ada laut, saudara-saudara. Lalu turun juga Yerusalem baru. Nah, Yerusalem baru ini adalah kumpulan semua orang yang sudah lahir baru, yang sudah serupa dengan Kristus. Baik orang Kristen pemenang yang diangkat duluan maupun yang sudah didisiplin. Karena ketika didisiplin mereka pasti lulus menjadi serupa Kristus dan semua akan masuk dalam Yerusalem baru. Kita menjadi mempelai wanitanya Kristus sampai selama-lamanya di situ. Haleluya. Itulah akhir hidup kita nanti. Yerusalem baru. Kita memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan Kristus, dalam kerajaan Allah, di dalam langit baru dan bumi baru. Jadi semua yang kita lakukan hari ini, perhitungannya nanti. Ayo jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ayo jadi orang Kristen yang bertumbuh. Jangan ngasal jadi orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen abal-abal. Ya. Cuma seminggu sekali ke gereja, lalu setiap hari nggak jadi orang Kristen. Ya. Saudara cuma jadi orang Kristen di hari Minggu, sehari-hari nggak jadi orang Kristen lagi. Yang di rumah itulah yang kesejatiannya, saudara-saudara, yang sejatinya. Ayo jadi orang Kristen yang sejati di rumah. Karena di rumahnya itulah sejatinya. Ayo tiap pagi, penyegaran pagi. Tiap pagi kita disegarkan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Tiap pagi kita disegarkan oleh Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Oh, kita memanggil nama Tuhan, kita mendoa bacakan firman, kita disegarkan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita bertumbuh dalam hayat ilahi. Kristus semakin diperbesar dalam hidup kita. Sehingga nanti kita diangkat pada waktu pengangkatan. Kita menjadi orang Kristen yang menang, yang diangkat duluan. Sementara yang lain yang tidak menang itu akan diuji dalam masa kesengsaraan yang besar. Ya saudara, jadi apa yang saudara lakukan sekarang akan berakibat di hari nanti. Jadi semua hal-hal yang akan datang tentang kita, tentang gereja, tentang bangsa-bangsa, semua sudah tertulis dalam Alkitab. Apalagi yang kita cari? Semua sudah ada dalam Alkitab. Nasib kita pada akhirnya sudah ada dalam Alkitab. Kalau saudara sudah lahir baru, nasibmu pada akhirnya akan berakhir di dalam Yerusalem baru. Kita bersatu dengan Tuhan kita selama-lamanya. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Nah, selama di dunia ini kita bisa mencicipi Yerusalem baru. Ketika kita tiap hari bersatu dengan Tuhan, kita mencicipi Yerusalem baru. Kita menikmati sorga dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pembicaraan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, semua ini akan termeterai dalam hidup kami. Roh Kudus, kami minta Engkau bekerja dalam hidup kami. Biarlah Engkau berperan seperti yang tertulis dalam Alkitab. Biarlah Engkau menginsafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan tolong kami ketika Engkau menginsafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami tidak berbantah, tapi kami langsung mengaku dosa dan bertobat Tuhan. Biar pembasuhan oleh darah Yesus menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan, biarlah Engkau bekerja terus dalam hidup kami Tuhan. Menuntun kami, memimpin kami pada seluruh kebenaran. Tuhan, tolong kami Tuhan, jauhkan kami dari separuh kebenaran.
Tolong pimpin kami pada seluruh kebenaran Allah, sehingga kami menjadi orang Kristen yang sehat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih juga buat pembukaan firman-Mu, pewahyuan-Mu tentang akhir zaman, tentang hal-hal yang akan datang Tuhan. Sehingga kami tahu akan jadi apa kami nanti Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Biarlah itu termetra dalam hidup kami, dan hamba berdoa tidak ada seorang pun di tempat ini yang akan menjadi orang Kristen asal-asalan Tuhan. Tapi semua kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Semua kami menggunakan semua sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh gereja untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga Kristus diperhidupkan dalam hidup kami, Kristus diperbesar dalam hidup kami, Kristus menjadi esa dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah dalam persekutuan kami selanjutnya, pakai setiap kami untuk membicarakan firman-Mu, membicarakan firman Allah, pembicaraan Allah dalam hidup kami, kenikmatan Allah dalam hidup kami, untuk menjamah kehidupan yang lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kalau saudara mau bertanya atau mau berbagi kenikmatan, menyampaikan pembicaraan Allah, sepanjang saya bicara, Allah berbicara dalam hidup saudara, dan saudara bisa berbicara lagi untuk melengkapi apa yang telah saya sampaikan. Karena perkataan saya terbatas, tapi kalau semua tubuh berfungsi, kita akan lengkap. Roh Kudus akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Amin. Silakan, siapa yang mau bertanya atau sharing dengan cepat? Oke. Ya, saya bersyukur untuk pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amen. Memang kan manusia pada dasarnya kebanyakan itu merasa paling benar, termasuk orang Kristen. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dengan menginsafkan, memang orang tidak akan mengetahui kalau ada hal yang tidak benar dalam dirinya. Saya mengucap syukur buat pekerjaan Roh Kudus yang di bagian ini, dan rasanya kalau itu akan terjadi pasti dalam kehidupan saya tidak akan melewatkan hal yang sangat berharga itu. Amen. Sehingga saya bukan hanya diselamatkan dari hal penebusan dosa menjadi menerima kelahiran kembali, tapi saya terus-menerus diperbaharui, diselamatkan dari sehari ke sehari dari berbagai kesalahan yang masih mungkin terjadi. Amen. Sehingga saya bisa tetap terjaga, saya tetap ada Kristus yang terus memperbaharui saya dari segala sesuatu yang salah tadi. Puji Tuhan untuk hal tersebut. Amen. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain untuk lengkapi? Haleluya. Puji Tuhan. Saudara nggak usah nunggu kesetrum listrik baru bicara ya. Sepanjang saudara menerima firman, ada firman yang saudara nikmati, saudara bisa berbicara bagi Allah untuk menguatkan yang lainnya dan menghidupkan yang lainnya. Ada lagi yang mau bicara? Silakan, Nurtina. Tolong mic-nya dibawa ke belakang. Iya, ini cuma satu. Yang lain mengaminkan, oke? Saya bersyukur buat firman hari ini, di mana dinyatakan bahwa kita itu sebagai manusia suka merasa benar, lebih fokus dengan hal-hal luaran. Ya. Jadi ya seperti tadi dicontohkan, misalnya mencuri gitu atau berbohong itu enggak kita lakukan lagi. Tapi di dalam itu kita enggak konsen. Di dalam sendiri padahal kita salah omong ke orang mungkin gitu. Kan itu kadang-kadang kita enggak sadar, tapi di sini saya dengar, oh iya kadang saya ini lebih konsen di luaran. Di dalam tuh suka enggak konsen, bahwa bisa jadi orang dengan perkataan saya mereka jadi sakit hati gitu. Itu perlu Roh Kudus yang menerangi saya supaya semua itu bisa tahu gitu. Nah, di sini ya penting sekali Roh Kudus itu tadi. Jadi di sini memang sehari ke sehari itu kalau nggak dikoreksi sama Roh Kudus ya terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Tapi puji Tuhan
saya diingatkan kembali untuk terus terhubung dengan Roh Kudus agar setiap hari ada penyucian dengan darah Yesus Amin. setiap hari supaya hidup kita itu lebih berkenan kepada Tuhan. Itu sih Ya. saya mengucap syukur untuk Amin. itu. Terima kasih. Oke, silakan yang lain, ada lagi? Ada lagi yang mau bicara? Sudah? Sudah cukup? Sudah puas? Oke, silakan Mbak. Kok nggak ada suaranya? Bawah, ya. Ya, saya juga bersyukur buat firman hari ini dan menurut saya sih jadi ini ada jalannya juga untuk orang yang biasanya karakternya pemarah, gampang konflik, kecewa. Tapi ya orang-orang seperti itu bisa mendapatkan solusinya gitu. Jadi orang tidak lagi menjadi orang yang gampang marah dan lain-lainnya. Gitu. Jadi dengan jalan kita memperhidupkan Kristus dan kita setiap hari minta Roh Kudus menginsafkan dosa kita, dan otomatis semua karakter yang mungkin yang selama ini yang membebani kita, karena kalau orang yang sehari-harinya pemarah itu kan pasti menjadi beban ya. Jadi bagi saya sih ya ini memang ini jalan Tuhan juga untuk orang bisa benar-benar mengalami Kristus setiap hari gitu. Amin. Jadi orang yang tadinya mungkin karakternya negatif, tapi dengan cara tiap hari minta Roh Kudus menginsafkan dosa kita dan kita minta ampun, dan otomatis yang orang yang tadinya punya karakter yang pemarah, curigaan, kecewa, gampang kecewa itu akan berubah gitu. Ya. Dan saya rasa inilah yang menjadi penggenapan dari firman Tuhan ya. Jadi selama ini kan orang kayaknya untuk mengalami perubahan itu kayak sulit. Ya. Tetapi ya Tuhan bilang berubahlah dengan pembaharuan budimu, dan itu benar-benar bisa. Dan di firman Tuhan juga dibilang yang kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ya. Dan selama ini kan kita mungkin kita sering ya berkata-kata ya kita ciptaan baru dalam Kristus. Tapi nyatanya dengan karakter yang ada yang mungkin bisa dibilang memang saya bawaannya orangnya marah-marah, orangnya suka negatifan. Tapi dengan kita menyadari hal itu dan apa yang sudah digenapkan di Alkitab bahwa kita adalah ciptaan baru dalam Kristus, ya itu memang benar-benar bisa terjadi. Amin. Itu sih dari saya. Amin. Ya saudara, kalau saudara mau berubah karakternya, jangan sekolah kepribadian. Nggak akan efek saudara. Karena sekolah kepribadian cuma membentuk luarannya. Tapi dalamnya tidak. Perubahan harus dari dalam keluar. Nggak bisa dibentuk dari luar ke dalam. Yang dibentuk dari luar nggak akan mempengaruhi yang di dalam. Tapi ketika sesuatu terjadi di dalam kita itu akan keluar. Perubahannya terjadi keluar. Ya. Dan jalan untuk berubah adalah insaf akan dosa, lalu pembasuhan oleh darah Yesus. Ya, ketika pembasuhan oleh darah Yesus terus bekerja dalam diri kita, kita akan semakin disucikan. Cara untuk kita disucikan bukan dengan kita berusaha menjadi kudus, tapi kita bergantung pada pembasuhan oleh darah Yesus. Oke? Kita tidak bisa berusaha untuk menjadi kudus, tapi kita bergantung kepada pembasuhan oleh darah Yesus. Itu sebabnya setiap kali Tuhan mengingatkan kita akan dosa kita, akan kesalahan, ini salah, ini salah, ini salah. Jangan berbantah, akui saja dan minta darah Yesus bekerja, membasuh kita, mencuci kita, menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Maka kita akan disucikan. Begitulah caranya untuk jadi orang kudus. Bukan dengan cara berusaha memperkenan hati Tuhan, kita tidak akan berhasil ya saudara-saudara. Ya, begitu caranya. Dan di samping kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, ada kalanya atau sering kali kita juga harus mengaku dosa atau meminta maaf kepada orang yang kita bersalah kepadanya. Beberapa waktu yang lalu
Saya suka marah-marah kepada anak saya, saudara-saudara. Ya, marah. Lalu saya bilang, kamu jangan bikin papi marah ya. Dia akan bilang, papi selalu marah memang, katanya, saudara. Ya, susah ditolak, saudara. Akhirnya, saya marah. Ketika saya berdoa, saya mengaku dosa, tapi saya harus minta maaf juga. Jadi saya minta maaf. Saya bilang, Selin, tapi minta maaf. Tapi marah-marah sama kamu. Nggak lama kemudian, saya marah-marah lagi, saudara. Ini pendeta loh, saudara. Saya marah-marah lagi. Aku dosa lagi di hadapan Tuhan. Saya langsung sadar bahwa itu salah. Saya ngaku dosa lagi di hadapan Tuhan. Apapun juga, harusnya saya nggak marah-marah. Terus saya minta maaf lagi. Selin, papi minta maaf, papi marah-marah lagi. Tapi puji Tuhan, setelah 2 kali minta maaf, saudara-saudara, sampai sekarang saya belum marah-marah lagi nih. Iya serius, tanya tuh Selin, orang yang ada. Itu sudah cukup lama tuh, sudah berapa minggu setelah 2 kali mengaku dosa, dibasuh oleh darah Yesus, dan minta maaf sama orang yang bersangkutan. Sampai sekarang saya belum marah-marah lagi. Walaupun ada banyak alasan untuk saya bisa marah sebetulnya. Alasan yang sama seperti yang lalu, tapi sekarang tidak membuat saya marah. Puji Tuhan untuk itu. Bukan karena saya berusaha, sabar. Oh Tuhan Yesus sabar. Ya sehari 2 hari sabar, hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Meledak gitu. Nggak bisa dengan cara seperti itu. Kita perlu pembasuhan oleh darah Yesus supaya kita semakin disucikan. Itu sebabnya dia perlu mati di kayu salib, dan itu bermanfaat buat kita sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan berusaha untuk hidup kudus, biarkan darah Yesus membasuh kita sehingga kita jadi kudus. Amin, saudara-saudara. Ada satu lagi yang terakhir mau bicara? Oke, silakan Yulis. Ini yang terakhir, yang lain mau bicara lama-lama, udah nyesel aja deh. Minggu depan masih ada kesempatan. Iya, dari kiri semua ya. Ini yang kanan perlu diinsafkan. Silakan Yulis. Buat saya ini anugerah banget ya, pembasuhan oleh darah Kristus. Amin. Sangat-sangat anugerah gitu. Jadi setiap hari kita diterangi, membuka diri, Tuhan basuh, Tuhan bersihkan lagi, mulai lagi hari yang baru. Amin. Itu satu anugerah. Amin. Dan luar biasanya lagi kalau dibayangkan, Tuhan ngelihat kita itu setiap hari datang, Tuhan, saya begini lagi Tuhan, ampuni saya. Tuhan dengan senyum, dengan penuh kasih gitu. Saya membayangkan, oke anakku, aku ampuni engkau. Mulai lagi dengan hari yang baru. Amin. Luar biasa anugerah Tuhan buat kita. Amin. Makasih. Amin. Luar biasa anugerah Tuhan. Haleluya. Tadi ada yang ngiri sedikit, ini dari kiri semua, dari kanan belum. Ada yang mau mewakili dari kanan? Sayap kanan. Ada satu orang yang mau mewakili dari sayap kanan? Ayo, jangan ditunjuk-tunjuk dong. Ah, malu-maluin. Ayo, saya tuh sampai 100 ya. Ada yang mau mewakili dari sayap kanan? Tidak ada? Oke. Saya tidak mau menunggu, ayo kita berdiri, kita berdoa. Kita akan berdoa untuk saudara Michael yang papanya dan mamanya sakit. Kita belum dapat kabar terakhirnya. Terakhirnya papanya sudah meninggal, sudah bisa berdiri, tapi mamanya terakhir susah BAB katanya. Lalu kita perlu berdoa juga untuk ibu dari saudara kita Eko. Ya, dia sekarang sedang ke sana menemani ibunya di rumah sakit, agak kritis kelihatannya. Jadi kita perlu berdoa supaya Tuhan menolong mereka untuk Michael dan Eko. Michael papa dan mamanya, Eko ibunya. Jadi saudara-saudara, mereka tidak bisa hadir hari ini karena harus mengurus orang tuanya yang sakit. Ya saudara-saudara. Siapa yang mau berdoa untuk Michael dan Eko? Ada yang mau berdoa menanggung beban Eko dan Michael? Oke, Merni. Ya, oke. Merni akan berdoa.
berdoa juga untuk semua pewahyuan yang kita terima hari ini, biar benar-benar akan bekerja dalam diri kita, Roh Kudus benar-benar akan bekerja di dalam diri kita secara maksimal dan kita juga bisa meresponinya secara maksimal. Dan setelah itu saya akan berdoa. Silakan. Haleluya. Bapa dalam Haleluya. surga, kami bawa doa untuk saudara-saudara kami. Ya Tuhan. Sebagai satu tubuh kami merasakan apa yang mereka Ya rasakan ya Tuhan. Tuhan. Di mana untuk Michael kedua orang tuanya Ya sakit. Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Oh kalau Tuhan mereka Yesus. sudah keluar dari rumah sakit. Kami minta biar Amin. Engkau sendiri terus memulihkan Amin, kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan. Dengan sempurna ya Tuhan. Amin. Biarlah ya Tuhan Kau berikan juga kekuatan kepada Michael ya Tuhan. Amin. Untuk dia menemani kedua orang tuanya. Amin. Biarlah hayat Allah yang selama ini telah ada di dalam Ya dirinya. Tuhan Itu Yesus. tersalur kepada kedua orang tuanya. Amin. Mengalir keluar kepada semua seluruh keluarganya. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan semua yang Kau berikan kepada Michael ya Tuhan. Ya Tuhan. Untuk dia boleh Tuhan merefleksikan diri Engkau kepada keluarganya Ya Tuhan. Tuhan. Biarlah saat-saat seperti ini Tuhan, tidak ada satu saat pun ya Ya Tuhan, Tuhan yang terjadi Yesus. secara kebetulan dan di luar Amin. daripada Amin. jangkauan-Mu ya Tuhan. Ya Semua Tuhan. terjadi Tuhan menurut rencana dan kehendak-Mu ya Amin. Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Eko ya Ya Tuhan. Tuhan. Di mana mamanya sedang kritis di rumah sakit. Oh Tuhan Yesus Engkau Allah tolong. yang berdaulat atas segalanya Tuhan. Amin. Kedaulatan-Mu yang mengatur segalanya Tuhan. Amin. Biarlah ya Tuhan di dalam saat-saat seperti ini Eko dan Aci juga Tuhan boleh Amin. menyalurkan hayat Allah yang Ya sudah ada di dalam Tuhan dirinya, Yesus. membangkitkan kepada Ya roh dan Tuhan jiwa Yesus. daripada mamanya ya Tuhan. Ya Tuhan. Biar ibunya boleh mengenal kepada Engkau ya Tuhan, Amin. dan percaya dan menyerahkan dirinya kepada Engkau. Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang menyerahkan setiap saat, setiap waktu, Ya Tuhan. setiap detik dalam hidup kami Amin. hanya kepada Engkau saja Tuhan. Amin. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan sekarang sudah punya tujuan di dalam Engkau ya Ya Tuhan. Tuhan. Hidup kami tidak akan jalan begitu saja Tuhan. Ya Tuhan. Tetapi Tuhan Engkau mempunyai tujuan masing-masing kepada kami ya Tuhan. Amin. Secara pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Tuhan Yesus. pada hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan yang sudah kami nikmati pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus sendiri akan terus bekerja dalam diri kami, Amin. mengubahkan kehidupan kami Tuhan, Amin. satu persatu ya Tuhan. Kami yang hadir yang duduk di depan sampai ke belakang ya Ya Tuhan. Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak terjamah Ya oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan. Semuanya Engkau jamah ya Tuhan. Amin. Engkau sentuh dengan kuasa-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam satu Ya nama, Tuhan yaitu Yesus. Tuhan Yesus Haleluya. Kristus. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih buat firman Tuhan, buat kenikmatan yang Kau berikan dalam persekutuan pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami bisa terus menikmati Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau datang kepada kami bukan sebagai agama, bukan sebagai peraturan, bukan sebagai sesuatu untuk kami lakukan Tuhan, tapi Engkau datang kepada kami sebagai pohon hayat untuk kami nikmati Tuhan. Terima kasih karena kami boleh menikmati Tuhan sepanjang umur hidup kami. Oh, tiap hari, sepanjang hari kami menikmati Tuhan dalam hidup kami. Kami dikenyangkan oleh roti hayat, oleh roti hidup. Kami dipuaskan oleh air hidup. Kami dipuaskan Tuhan oleh makanan dan minuman yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan di hadapan lawan kami Engkau menyediakan hidangan bagi kami. Terima kasih untuk makanan dan minuman yang Kau berikan bagi kami, yang akan terus bekerja di dalam hidup kami sampai pada kekekalan. Tuhan, kami minta, kami mohon hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus akan bekerja dengan lebih kuat dalam hidup kami. Biarlah 7 roh itu bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus yang diperkuat, oh Tuhan, intensitas pekerjaannya diperkuat 7 kali lipat dalam hidup kami. Dalam gereja-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan bekerja dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, tolong kami, insafkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman Tuhan, sehingga kami semua boleh dibasuh oleh darah Yesus, sehingga kami semua boleh mengalami pembasuhan oleh darah Yesus. Roh Kudus, tolong pimpin kami pada seluruh kebenaran,
sehingga kami terhindar dari kesesatan ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau bukakan kami Tuhan untuk hal-hal yang akan datang, sehingga kami mengerti nasib kami pada akhirnya Tuhan, nasib bangsa-bangsa pada akhirnya Tuhan. Semua sudah tertulis dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan mulia. Amin. Amin. Oke, terima kasih semua. Tuhan memberkati semuanya. Selamat siang. God bless you all.